Kemudian baru disambung, qala, disambung lagi, la tamtani' min syai'in ahabbahu, janganlah engkau mencegah sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tuanya atau kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Salah satu pengabdian dari anak kepada orang tua, jangan buat orang tua kecewa kalau dia menginginkan sesuatu dari anaknya, walaupun dia mengambil sesuatu dari barang anaknya, jangan cegah mereka. Ini secara umum bunyi hadisnya begini. Di dalam pandangan 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, maksud hadis ini, kalau orang tua mengambil sesuatu milik anaknya, kalau barang itu bukan barang yang sangat dibutuhkan untuk bisa hidup, maka perlu izin dari anaknya. Contoh, orang tua datang ke rumah kita, Pak, ni kita sudah nikah ni, terus orang tua datang ke rumah, dia lihat radio tip, kita ada beli tip, lalu dia ingin bawa pulang, bolehkah dia langsung mengatakan hanya nyokelung ber? Kata dia langsung dia pegang, dia bawa pulang. Dalam pandangan jumhur ulama, tidak dibolehkan kecuali dengan seizin anaknya, karena barang itu bukan barang darurat untuk hidup. Jadi enggak boleh orang tua sekali datang ke rumah anak, habis barang kolkah gebuah mendung, Honda, rice cooker, blender, semuanya bawa pulang. Jumhur ulama mengatakan kalau barang itu bukan barang darurat, maka perlu izin anak. Tapi anak kalau sudah diminta izin, hendaknya dia tidak menolak permintaan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mengatakan, nak, mama nggak ada lagi rice cooker, ini mama bawa pulang ya, minta izin dia sama anaknya. Dia sudah minta izin. Berdasarkan hadis, jumhur ulama mengatakan selayaknya anaknya, kalau barang itu dia bisa memiliki dengan cara yang lain, maka lepaskanlah barang itu kepada orang tuanya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Kenapa mak? Nepuau laju, bawa terus, enggak apa-apa, masih ada radio lain, elok nak radio relah dah botek dalam kamar, kata dia. Maksudnya istrinya mungkin, tetapi ini menunjukkan dia seharusnya dia membiarkan. Mama tidak ada rice cooker, ambo dah diminta izin, bawa pulang, enggak apa-apa, kamu belolain. Berapalah rice cooker? Dia minta bawa pulang kompor, mungkin di kampung enggak ada kompor, selama ini masak dengan kayu, mehen gekutek-kuteknya natarin nain, biar keluar api dengan mudah, tidak harus ditiup-tiup seperti di kampung. Dia minta bawa pulang itu kompor. Anak seharusnya mengatakan, bawa pulanglah mak, bawa pulang, kamu belolain, hana masalah. Nanti mamaknya mengatakan basa-basi, man mangat ngainengkah, mesti pertanyaannya. Biasanya begitu, Pak. Ini bukan pengalaman pribadi ni. Ini pengalaman Ustaz benar. Itu seharusnya si anak laki-laki itu, kalau itu dia beli dengan hartanya, maka dia berhak memutuskan. Dia berhak memutuskan. Wajibkah izin istri? Tidak, selama itu barang dia yang membelinya. Berbeda kalau barang itu milik istri, nyan perlu lelaki izin tiga tu. Tapi kalau bukan milik istri dan dia sesudah memberi ke orang tuanya, dia wajib bertanggungjawab untuk memberi kembali kepada istri agar memudahkan istri untuk masak. Jadi istri enggak usah repot-repot sampai marah-marah, mempep-pep. Iron mangat tak saya mak kejap, tapi kan juk goknya. Enak kali sekali mamak datang habis kompor. Habis tak apa-apa. Tidak perlu begitu. Selama suami siap melayani istrinya kembali dengan cara membeli yang baru, apa salahnya? Bahkan istri yang salehah, menantu yang salehah, ketika ada mertua yang minta, dialah yang mengatakannya. Misal orang tua minta sama anaknya laki-laki, nak, ni mamak rice cooker
enggak ada, mama bawa pulang ya. Yang nyaut seharusnya menantu, berbagah-bagah nak taut. Menantu yang sahut, "Kenapa mak? Kenapa laju? Necok mana Bandung lah rumah apa je Bandung." Ini nyo hawa kedang tampar menyo lagi nyo. Tapi maksudnya beri menantu yang bertindak, ambil saja mak, ambil, kami ada lain. Masya Allah, seorang isteri yang memperlakukan mertuanya hari ini dengan kebaktiannya, maka dia nanti ketika mendapatkan menantu, menantu itu akan memperlakukannya dengan perlakuan yang sama. Kama tudinu tudan, kata para ulama. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitulah engkau mendapatkan perlakuan yang sama. Maka kalau isteri menyuruh-nyuruh suami, asal pulang dapat amplop gaji dapat, lalu isteri mengatakan bahawa, "Bang, jangan lupa kirim untuk mama, jangan lupa kirim untuk bapa." Isteri yang nyuruh, padahal mertua. Masya Allah, begitu anaknya menikah, dia akan diingat-ingat oleh menantunya. Begitulah Allah balas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kalau kebaikan yang satu sudah diterima Allah, maka balasan Allah, Allah akan buat orang lain berbuat baik untuk kita. Jadi suami pun harus ingat, kalau sudah menikah, orang tua sudah bertambah menjadi 4 orang. Kalau keempat-empatnya masih hidup, jadi kalau kirim amplop ke orang tua kandung, juga jangan lupa ke mertua. Maka berbaik-baiklah satu keluarga besar ini, maka ini nanti akan menjadi kebaikan kepada keturunan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tadi dalam pandangan jumhur ulama menyebutkan, kalau barang itu barang yang tidak terlalu mudarat, tidak terlalu darurat, dibutuhkan, wajib minta izin ke anak. Tapi anak pun dianjurkan untuk memberi kalau orang tua sudah meminta. Tapi kalau barang itu darurat untuk hidup, untuk hidup, orang tua datang, si anak tidak ada di rumah, kebetulan mungkin yang ada pembantu, orang tua masuk, karena nunggu anak tidak ada, maka orang tua langsung mengambil beras. Kemungkinan beliau tidak ada lagi beras untuk makan. Jumhur ulama langsung mengatakan, kalau itu kebutuhan hidup, tidak perlu izin pada anak, tidak perlu izin pada anak. Orang tua boleh mengambil apapun milik anaknya yang dia membutuhkannya untuk hidup, tidak ada dosa, dibolehkan, dan itu tidak dianggap mencuri. Berdasarkan beberapa hadis, termasuklah hadis ini. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lain, waktu ada seorang sahabat mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku mengambil hasil kebunku, padahal aku masih punya anak dan istri." Maksudnya hasil kebun saya masih membutuhkannya untuk menghidupkan anak dan istri. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Artinya, jangan coba-coba mencegah orang tua kalau dia mengambil sesuatu dari diri kita, walaupun tanpa izin, kalau itu dibutuhkan untuk menyambung hidupnya.